Saya dari Universitas Nias, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Desman Telombanua dengan NIM 2523-24016. Pada kali ini saya akan mereview kembali materi Pancasila. Yang pertama dulu kemarin kami membahas tentang kontroversi antara Soekarno dan Tan Malaka. Kontroversi ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan publik dan sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang masih belum terselesaikan. Bahkan ada publik yang pro dan ada juga publik yang kontra dengan ideologi dari Soekarno dan ideologi dari Tan Malaka. Oleh karena itu, dari beberapa kontroversi yang terjadi dan beberapa pembahasan ideologi yang berbeda, kesimpulan yang kami ambil atau kesimpulan yang kami dapatkan pada pembahasan kemarin tersebut yaitu bahwa Soekarno ini menjadikan Tan Malaka sebagai pahlawan karena salah satu alasan untuk membersihkan namanya sendiri atau nama Soekarno itu sendiri, untuk membersihkan namanya dari celah atau dari ejekan atau kata-kata yang dapat memicu emosi dari kata-kata publik. Kedua, untuk meninggikan harga dirinya sendiri. Dan ketiga, kesimpulannya yaitu di mana Soekarno ini memberikan gelar pahlawan kepada Tan Malaka untuk kepentingannya sendiri, untuk menjaga nama baiknya dan untuk menjaga dari ideologi yang telah diterapkannya namun salah dalam proses menjalankannya. Yang kedua, kontroversi tentang Super Semar dan Soeharto. Rumusan masalahnya di sini yaitu mengapa di sini Super Semar bisa menjadi alat sakti Soeharto menjadi presiden, dan mengapa kemarin pada tahun lalu Prabowo memberikan gelar sebagai pahlawan nasional kepada Soeharto, padahal Soeharto banyak iming-imingnya tentang kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran HAM di media publik yang banyak dilakukannya. Nah, yang pertama dulu, mengapa Super Semar ini bisa menjadi alat Soeharto dalam menjalankannya atau mendudukinya sebagai presiden, sehingga Soekarno jatuh atau terlengser dari posisinya sebagai presiden pertama. Nah, yang pertama dulu kita flashback kembali bahwa pada masanya setelah pertikaian atau peristiwa G30 SPKI, setelah Soeharto menyelesaikan konflik atau peristiwa tersebut, situasi ekonomi dan situasi negara kacau. Bahkan masyarakat banyak yang ekonominya mulai turun, banyak yang konflik, kacau dan memusuhi partai PKI tersebut. Karena setelah partai komunis atau setelah partai komunis melancarkan serangannya atau gerakannya pada 30 September lalu, Soeharto ini hanya menumpas atau menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun partai ini masih belum dibubarkan karena dengan alasan Soekarno mempertahankan PKI tersebut. Mengapa? Karena partai PKI tersebut juga merupakan salah satu partai PKI yang mendukung Soekarno dalam kedudukannya sebagai presiden. Nah, oleh karena itu dalam beberapa saat akibat dari kekacauan yang terjadi di kalangan masyarakat, turunnya ekonomi, bahkan terjadi inflasi yang sangat tinggi dulu. Oleh karena itu Soekarno ini mengeluarkan Super Semar kepada Soeharto, yang dimana Super Semar ini surat perintah 11 Maret yang isinya yang kita ketahui dulu secara publik bahwa isi dari Super Semar ini memerintahkan Soeharto untuk mengambil kekuasaan di mana kekuasaan untuk menumpas dan membantu presiden membersihkan antek-antek PKI dan melancarkan kesejahteraan ekonomi dan meluruskan kembali ekonomi masyarakat di bidang publik di negara Indonesia. Oleh karena itu akibatnya walaupun Soeharto sudah diberikan Super Semar tersebut, timbullah
pemikiran Soeharto untuk menjadi presiden, karena pada awalnya dia sudah mengatakan kepada Soekarno untuk membubarkan PKI, namun Soekarno tidak setuju. Oleh karena itu Soeharto menyusun dan mengambil langkah-langkah untuk menggunakan Super Semar ini sebagai alat saktinya menduduki dan melengsarkan bangku Soekarno dari kedudukannya sebagai presiden. Nah, setelah itu pada akhir ceritanya banyak yang pro dengan Soeharto. Mereka mulai tidak pro lagi dengan Soekarno. Mereka sudah mulai tidak percaya. Salah satu mereka tidak percaya ekonomi sudah mulai menurun, inflasi yang sudah tinggi. Nah, oleh karena itu Soeharto pun mengambil alih, dan hingga pada akhirnya Soekarno dipaksa mundur dan dipaksa keluar dari kedudukannya sebagai presiden yang pertama Indonesia. Baik, materi selanjutnya yaitu membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila sebagai yang pertama dulu terbagi menjadi yang pertama Pancasila sebagai sumber historis, atau artinya Pancasila ini sudah berawal dari cerita pada zaman dahulu, atau Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita pada awal-awal sebelum Indonesia merdeka. Salah satunya kerajaan-kerajaan yang sudah menumbuhkan rasa Pancasila seperti rasa persatuan, gotong royong, dan sebagainya. Nilai-nilai dari tersebut yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai sumber sosiologis. Pancasila sebagai sumber sosiologis ini berawal dari realitas sosiologi dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk seperti suku, agama, dan budaya. Menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, mengutamakan harmoni daripada konflik. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber politis. Pancasila ini menjadi dasar kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia, contohnya seperti partai-partai. Pancasila ini menjadi dasar pembentukan Undang-Undang 1945, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan terakhir menjadi sumber dari segala sumber hukum dan negara. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara ini. Pengertian dulu. Dinamika Pancasila ini berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya dan hambatan. Tantangan Pancasila juga berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang kelepat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, apa saja dinamika Pancasila sebagai ideologi negara tersebut? Ciri-cirinya, yang pertama, tidak bersifat statis atau kaku, tetapi fleksibel dan kontekstual. Yang kedua, nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, misalnya dalam demokrasi digital, globalisasi ekonomi, dan HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, tetap menjadi pedoman moral, politik, dan hukum meskipun bentuk penerapannya bisa berbeda dari masa ke masa. Lalu, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara tersebut apa saja? Globalisasi dan budaya asing dari luar. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi. Yang ketiga, krisis moral dan terjadinya korupsi di suatu lembaga atau negara. Lalu, tujuan dari pembatasan dalam mata kuliah Pancasila tersebut dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis, mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dan perspektif dari nilai-nilai Pancasila, dan memiliki komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Lalu, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realita atau reality dimension. Makna umum dimensi realita ini menunjukkan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dari realitas hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, dimensi idealisme atau Eccles dimension. Makna umum dimensi idealisme menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan sebagainya. Yang terakhir, dimensi fleksibel. Pengembangan makna umum dimensi ini menegaskan bahwa Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Baik, sekian dari penjelasan materi saya. Eh, dari mereview materi Pancasila, khususnya mata kuliah Pancasila. Jika ada kesalahan kata dan dari materi penjelasan saya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.